Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, izinkan kami mempresentasikan terkait analisis saham PTSN, CYBR, dan ZRX. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Mutiara Kasih dengan NIM 2404411030. Lalu rekan saya ada Zulfar Zaidan Alfa dengan NIM 2404411047, serta Izara Bani Manaf dengan NIM 2404411011. Oke, next mungkin kita bakal ngambil 3 emiten teman-teman untuk dijadikan sebagai dasar analisis untuk manajemen investasi kali ini teman-teman. Dan 3 emiten ini tentunya dari sektor teknologi yang ada di Indonesia dan terdaftar di BI teman-teman. Dan 3 emiten tersebut ada PT Satnuda Persada terbuka ya, atau kode sahamnya PTSN, dan PT Itsek Asia terbuka atau CYBR dengan kode saham CYBR. Yang terakhir ada PT Zirex Indo Mandiri Buana terbuka dengan kode saham ZYRX teman-teman. Pertama, kami akan menganalisis PT Satnusa Persada Tbk dengan kode emiten PTSM. PTSM merupakan perseroan yang bergerak di bidang manufaktur di Indonesia. PTSM dikenal dengan singkatan Satnusa. Sebagai perusahaan manufaktur dengan solusi terpadu, Satnusa menawarkan rangkaian layanan yang komprehensif, mulai dari surface mount technology, plastic injection molding, pengepresan logam, hingga perakitan akhir, dan pengiriman langsung. Operasional bisnisnya didukung oleh salah satu entitas anak aktif, yaitu PT SM Engineering atau SME, dengan kepemilikan saham sebesar 99,96%, yang bergerak khusus di bidang industri pengepresan logam dan fabrikasi presisi. Selanjutnya, kami akan menganalisis kinerja perusahaan melalui fundamentalnya. Yang pertama ini ada rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Dalam perhitungan, terlihat bahwa PTSM mengalami penurunan dari 2,66% di tahun 2024 menjadi 1,17% di tahun 2025. Selanjutnya itu ada Achitas Ratio. Berbeda dengan current ratio, rasio ini menunjukkan seberapa kuat aset perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dalam melunaskan kewajiban jangka pendeknya. Dan juga terlihat bahwa PTSM mengalami penurunan dari 2,8% di tahun 2024 menjadi 0,65% di tahun 2025. Dan yang terakhir ada cash ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan mengukur melalui aset yang paling likuid, yaitu kas. Tercermin dari rasio-rasio sebelumnya, PTSM mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 1,07% di tahun 2024 menjadi 0,14% di tahun 2025. Nah, dari hasil perhitungan tadi, PTSM berada di batas bawah, yang bertanda bahwa perusahaan harus lebih memperhatikan aset lancar yang dimilikinya agar mengurangi resiko gagal bayar pada kewajiban lancarnya. Setidaknya, PTSN harus menjaga tingkat likuiditasnya di angka 1 agar tidak mengalami insolvensi atau bahkan likuidasi jika tidak ada perbaikan. Selanjutnya ada rasio utang atau leverage ratio. Yang pertama ada debt to equity ratio yang menunjukkan seberapa persen sih utang perusahaan dalam modal yang dimilikinya. Nah, terlihat dalam perhitungan bahwa PTSN mengalami kenaikan persentase dari 35% di tahun 2024 menjadi 79% di tahun 2025. Lalu yang kedua ada debt to asset ratio yang mengukur seberapa besar persentase utang pada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tercermin dari rasio sebelumnya, tentunya pada rasio ini PTSN juga memiliki kenaikan dari 26% di tahun 2024 menjadi 44% di tahun 2025. Rasio utang pada suatu emiten juga memiliki posisi penting dalam menilai seberapa bagus suatu perusahaan. Karena apabila rasio utang terlalu tinggi, maka tidak akan bagus bagi operasional perusahaan, karena perusahaan akan terlalu fokus dalam menyelesaikan kewajibannya dibanding untuk ekspansi perusahaan itu sendiri. Idealnya, perusahaan memiliki rasio hutang yang seimbang, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Maka perusahaan dapat menjaga solvabilitasnya serta memaksimalkan pertumbuhan bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada activity ratio. Yang pertama adalah asset turnover, menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba. Yang semakin tinggi rasio, tentunya akan semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Nah, terlihat pada tabel bahwa PTSM mengalami kenaikan rasio dari 0,78 di tahun 2024 menjadi 1,06 kali di tahun 2025. Lalu yang kedua ada fixed asset turnover yang mengukur seberapa efisien aset tetap digunakan dalam menghasilkan penjualan maupun laba. Nah, PTSN juga mengalami kenaikan pada rasio ini dari 1,22 kali di tahun 2024 menjadi 1,68 di tahun 2025. Rasio aktivitas pada perusahaan menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Contohnya, dalam perhitungan tadi, pada tahun 2024 total aset turnover dimiliki sebesar 0,78, mengindikasikan bahwa setiap RP1 aset mampu menghasilkan 0,78 penjualan, yang berarti efisiensi penggunaan aset masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi aset yang kurang produktif.
Lalu rasio fixed asset turnover juga bernilai 1,22 yang menandakan bahwa setiap Rp1 dari aset tetap dapat menghasilkan Rp1,22 penjualan yang menunjukkan pemanfaatan aset tetap yang cukup baik dalam mendukung proses produksi dan penjualan. Selanjutnya ada profitability ratio. Yang pertama ada profit margin, terjadi penurunan dari 6,4% menjadi 5%, di mana penurunan ini masih dalam batas wajar namun tetap harus diperhatikan karena menunjukkan bahwa pada tahun 2025 perusahaan tidak berhasil meningkatkan efisiensi biaya relatif terhadap peningkatan penjualan. Walaupun total turnover aset meningkat, namun perusahaan tidak dapat memaksimalkan profit. Yang kedua ada return on asset. Terjadi peningkatan dari 5% menjadi 6,1% di tahun 2025. Peningkatan ini tentunya bernilai positif, karena menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan return pada aset yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada return on equity, terjadi peningkatan dari 6,9% menjadi 11%. Peningkatan ini juga sangat positif, karena ROE mengukur return bagi pemegang saham jika kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengonversi investasi ekuitas menjadi keuntungan. Selanjutnya ada perhitungan dari market value. Yang pertama ada EPS, nilai EPS PTSN pada tahun 2024 sebesar Rp23,71, yang berarti setiap saham memberikan laba sebesar Rp23,71 kepada pemegangnya, lalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2025 menjadi Rp43,46. Nilai EPS yang positif menandakan perusahaan masih mampu menciptakan keuntungan meskipun kondisi industri elektronik cukup kompetitif. Lalu yang kedua ada PER, yang mengukur berapa kali investor bersedia membayar harga saham dibandingkan dengan laba per saham. Pada tahun 2024, PTSN memiliki PER sebesar 8,3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia membayar Rp 8,3 untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan. Lalu selanjutnya ada perhitungan book value, yang menjadi salah satu hal penting dalam menentukan apakah saham tersebut undervalue atau overvalue. Nah, jika dilihat dalam tabel perhitungan, pada tahun 2024, PTSN memiliki book value sebesar Rp350 dengan rasio price to book value 0,56 kali, dan pada tahun 2025, price to book value di angka 0,92 kali. Hal ini dapat memiliki arti bahwa harga pasar saham PTSN lebih murah dibandingkan book value-nya, yang berarti saham ini termasuk saham undervalue. Selanjutnya, kami akan membahas tentang analisis teknikal. Metode yang dipakai adalah support resistance, yaitu konsep fundamental dalam analisis teknikal yang digunakan untuk memetakan psikologi pelaku pasar melalui grafik pergerakan harga. Support dipahami sebagai kisaran harga di mana permintaan dianggap cukup kuat untuk menyokong harga agar tidak jatuh lebih lanjut. Sebaliknya, resistance adalah tingkat harga di mana kecenderungan menjual cukup kuat untuk menahan laju kenaikan harga lebih tinggi. Berdasarkan grafik pergerakan harga saham PTSN, terlihat bahwa area support berada pada level Rp252 atau garis hijau, yang sebelumnya berfungsi sebagai area resistance. Pada Juni 2025, saham PTSN berhasil menembus resistance di level Rp240 dan mengalami breakout hingga mencapai Rp252. Pergerakan tersebut mengindikasikan perubahan fungsi level harga, di mana resistance sebelumnya berubah menjadi support baru. Lalu setelah breakout terjadi, harga saham PTSM melanjutkan tren kenaikannya secara signifikan, sehingga mencapai area Rp472 yang kemudian menjadi level resistance utama sekaligus salah satu harga tertinggi yang dicapai selama tahun 2025. Namun, harga tidak mampu bertahan di atas level tersebut, sehingga mengalami tekanan jual dan kembali bergerak turun. Penurunan yang berlanjut menyebabkan harga menembus beberapa level support menengah, dan akhirnya kembali mendekati area support kuat di sekitar Rp252. Berdasarkan grafik pergerakan harga saham PTSN per 5 Juni 2026, terlihat bahwa harga telah menembus area support utama di level Rp252 dan saat ini berada di kisaran Rp240. Penembusan support tersebut menunjukkan adanya tekanan jual yang masih cukup kuat, sehingga berpotensi mendorong harga untuk melanjutkan koreksi menuju area support berikutnya, yaitu di sekitar Rp208. Berdasarkan analisis teknikal yang telah dilakukan, investor disarankan untuk mencermati pergerakan harga saham PTSN di area support Rp208 hingga Rp220. Area tersebut dapat menjadi zona akumulasi yang paling menarik apabila harga menunjukkan tanda-tanda kebalikan arah atau rebound yang didukung oleh peningkatan volume transaksi. Sebaliknya, apabila harga terus bergerak di bawah level support tersebut, investor sebaiknya menunggu konfirmasi tren yang lebih jelas sebelum melakukan pembelian untuk meminimalisasikan risiko kerugian. Oke, yang selanjutnya ada PT Zerex Indo Mandiri Buana. Jadi PT ini didirikan pada 14 Mei 1996 oleh Timothy Sidik, dan perusahaan ini juga bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan menyatakan dirinya sebagai pionir dalam Indonesia. Nah, sejak awal berdirinya, perusahaan yang telah menggunakan merek
dagang Zyrex sebagai identitas produk-produknya yang telah terdaftar secara resmi sebagai merek dagang. Nah, di bawah Undang-Undang Merek dan Paten Indonesia atau Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 1996. Oke, yang selanjutnya di sini ada analisis fundamental. Bisa dilihat di sini ada current ratio, aset aset test ratio, dan juga cash ratio, di mana untuk current ratio ini turun dari 340,15% itu pada tahun Desember 2024 menjadi 317,48% pada Maret 2025. Meskipun menurun, angka ini masih jauh di atas standar minimal 200%. Artinya aset lancar dari Zyrex masih sangat memadai untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendeknya. Nah, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh sekitar 3,17 aset lancar. Nah, selanjutnya ini ada aset ratio, di mana turun cukup signifikan dari 77,10% menjadi 40,60%. Ini mengingatkan bahwa tanpa memperhitungkan persediaan inventory yang sangat besar sekitar 193 sampai 200 miliar, 209 miliar, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dari kas dan piutang saja memang terbatas. Tapi penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya piutang usaha secara drastis di kuartal 1 2025 dan meningkatnya utang bank jangka pendek. Kalau selanjutnya ada cash ratio, ini tuh sangat rendah, turun dari 7,46% menjadi 2,11%. Nah, ini tuh wajar untuk perusahaan manufaktur seperti Zyrex yang menahan sebagian besar likuiditasnya dalam bentuk persediaan dan piutang, bukan kas tunai. Tapi perlu dicermati juga karena posisi kas yang sangat kecil bisa menjadi resiko likuiditas jangka pendek. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada leverage ratio. Di sini ada debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Bisa dilihat dari angka-angkanya. Nah, debt to equity ini tuh melonjak gitu dari 30,79% pada tahun 2024 menjadi 73,15%. Ini terjadi pada kuartal 3 2025, didorong oleh ekspansi besar utang bank jangka pendek 46,7 M menjadi 108,8 M untuk membiayai pesanan nilai 73 miliar. Meskipun meningkat, angka ini itu masih dalam batas wajar sebenarnya. Oke, selanjutnya di sini ada activity ratio, di mana di sini ada total asset turnover dan fixed asset turnover. Untuk rumusnya itu ada sales per total asset, dan fixed asset turnover itu sama dia sales, tapi dibaginya sama fixed asset. Nah, bisa lihat dari tabel ini, total asset turnover itu turun dari 0,53x ke 0,45x karena total aset tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, atau bisa diartikan kayak aset itu melonjak sekitar 32% akibat ekspansi kapasitas. Nah, untuk fixed asset turnover ini ada di tahun 2025 itu 2,09x dan di tahun 2024 itu ada 2,25x. Nah, ini tuh menunjukkan pemanfaatan aset tetap cukup efisien untuk perusahaan Zyrex-nya ini. Profitability ratio, di sini ada 3 perhitungan, ada profit margin, return on asset, dan return on equity. Untuk profit margin di sini ada net income per sales dikali 100% dan ada return on asset sama net income dibagi total aset tapi dikali 100%. Dan untuk return to equity itu ada net income per total equity kali 100%. Nah, bisa lihat dari tabel ini margin sangat tipis di tahun 2024 atau sekitar kayak 130 juta laba bersih, dan akibat beban keuangan di 6,9 miliar yang sangat besar di 2025 itu dia membaik signifikan. Dia mendapatkan laba sekitar 952 juta karena beban keuangan turun ke 3 miliar. Untuk gambaran full year net margin 2024 adalah 4,2%. Nah, itu tuh mendapatkan sekitar laba bersih 15,2 miliar dari penjualan tahunan, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada perhitungan market value dari perusahaan Zyrex. Untuk perhitungan itu di sini ada 5, ada earning per share, EPS, price to earning, rasio book value per share, price to book value, dan dividend yield.
Mungkin agak kelihatan kurang jelas. Di sini ada laba bersih per jumlah lembar saham dan ada harga saham per IPS-nya yang di atasnya, lalu ada total ekuitasnya, jumlah dibagi jumlah lembar per saham dan price to book value atau PBV. Sini ada harga saham book value dan juga ada dividen per lembar dibagi harga saham. Nah, dari di sini tuh bisa dilihat bahwa rank per share tahun 2024 itu ada sekitar di 11,40 rupiah dan di 2025 itu ada 0,52 dan untuk price to earning-nya atau PR-nya di 2024 itu ada di 14,65x dan di tahun 2025 itu ada 294,23x dan untuk book value per share-nya di tahun 2024 itu ada di 225,04 dan di tahun 2025 itu ada di 224,08 dan untuk di PBV-nya itu ada 0,74x dan di 153 untuk di tahun 2025 itu ada di 0,68x dan untuk dividen yield-nya itu di tahun 2024 ada 2,22% dan di 2025-nya itu di 1,12%. Nah, dari tabel ini PPV di bawah 1x atau di sini ada 0,68 dan 0,74x menunjukkan saham Xerox itu diperdagangkan di bawah nilai bukunya yang bisa mengiriskan undervaluation atau rendahnya kepercayaan pasar terhadap pertumbuhan jangka panjang. Nah, untuk PR-nya di kuartal 3 2025 sangat tinggi. Itu ada di 254x dan itu disebabkan sama 9 bulan laba 9 bulan yang masih sangat kecil. Nah, kan itu akan lebih wajar dilihat dari EPS full year-nya sebenarnya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada analisis teknikal dan ini kalau teman-teman bisa lihat juga di sini ada garis ungu yang emang menunjukkan bahwa ini tuh supportnya, dimana support ini tuh diambil dari harga terendah di bawahnya yang emang mendukung untuk harga melakukan kenaikan dan emang di sini sempat terjadi candle yang emang sempat atau ingin mencoba untuk membreak supportnya tapi tidak bisa karena memiliki support yang sangat kuat kayak gitu dan untuk analisis teknikalnya secara keseluruhan itu pola teknikal Xerox menggambarkan emiten yang memang sedang dalam fase pemulihan dan penguatan gitu dan kombinasi antara support yang kokoh dan fase akumulasi yang tertib juga dan munculnya candle bullish yang kuat juga sebagai pemicu momentum adalah karakteristik teknikal dari saham yang sedang proses pembentukan tren naik kayak gitu dan bagi investor yang memperhatikan analisis teknikal Xerox ini saat ini menunjukkan sinyal yang layak untuk dicermati lebih lanjut dan juga dengan level support yang emang sangat kuat tadi teman-teman itu tuh sebagai batas resiko yang terukur dan juga level resisten sebagai target harga jangka pendek yang realistis. Kita masuk ke PT ISEK Asia Terbuka dengan kode saham CYBR, teman-teman. Mungkin CYBR atau PT ISEK Asia Terbuka ini dengan kode saham CYBR ini tuh bukan pemain baru, teman-teman, di industri teknologi cyber ini. Mereka tuh udah berdiri sejak tahun 2010 dan diakui sebagai pionir penyedia layanan cyber security public di Indonesia dan skala operasional tuh udah global, teman-teman. Udah global dan juga melayani lebih dari 60 klien blue chip raksasa di 13 negara, teman-teman. Dan sekarang tuh ekspansinya sudah sampai ke kawasan Afrika, teman-teman. Dan juga layanan yang mereka tawarkan tuh emang cukup menarik, teman-teman. Mulai dari audit keamanan standar, proteksi tingkat lanjut menggunakan AI, dan sampai ke teknologi mutakhir seperti enkripsi kuantum. Nah, semua operasional itu didukung oleh 300 tenaga ahli yang mempunyai sertifikasi kelas dunia seperti BSSN, CREST, dan ISO, teman-teman. Oke, kita move ke analisis fundamental dari saham cyber ini, teman-teman. Kita menggunakan pendekatan analisis rasio dengan indikator 3 rasio, di mana pada kali ini kita memperhitungkan rasio likuiditas pada saham cyber di tahun 2004 dan 2005. Dengan indikator tadi 3 rasio, yaitu current ratio, assets ratio, dan cash ratio. Di tabel pertama, kita ada current ratio, teman-teman. Rasio ini kan menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, teman-teman. Nah, dalam tabel kita lihat kalau cyber ini mengalami peningkatan likuiditas yang signifikan dari 205,6 di tahun 2024 menjadi 304,6 di tahun 2005. Ini tuh nunjukin perusahaan tuh memiliki kemampuan yang baik, yang sangat baik untuk menjamin kelancaran operasional pelunasan utang lancar, teman-teman. Next, ada aset rasio, kita lihat di tabel kedua. Nah, ini berbeda sama current ratio. Kalau ini tuh nunjukin seberapa kuat aset perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dalam melunaskan kewajiban jangka pendeknya, teman-teman. Jadi, bisa dilihat kalau di tabel, dia tuh mengalami peningkatan dari 65,3% menjadi 74,5% di tahun 2005. Yang berarti ini kemampuan pelunasan dengan aset paling liquidnya tuh udah semakin menguat gitu loh. Next, kita ada cash ratio. Rasio ini tuh nunjukin kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek, teman-teman, dengan mengukur melalui aset paling liquid, misal kas dan uang di bank gitu. Nah, kita lihat cyber nih mengalami peningkatan, teman-teman, dari 12,2% menjadi 17,6% di tahun 2025.
dan menunjukkan ini tuh menunjukkan ketersediaan uang tunai yang semakin memadai untuk kebutuhan mendadak, teman-teman. Oke, next kita ke rasio hutang, teman-teman. Di mana ada dua tabel nih. Tabel pertama yaitu debt to equity ratio atau DER. Di mana DER ini tuh nunjukin seberapa besar modal perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Nah, dalam tabel kita lihat nih bahwa Cyber itu mengalami penurunan beban hutang yang sangat drastis, teman-teman. Di mana dari 174,8% menjadi 62,5% di tahun 2025. Ini berarti menandai kalau struktur permodalan perusahaan tersebut tuh menjadi sangat sehat karena mayoritasnya ya didanai oleh modal mereka sendiri, teman-teman. Next, ke tabel kedua ada debt to asset ratio, di mana rasio itu mengukur seberapa besar total aset perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Kita lihat di table bahwa Cyber ini berhasil menekan rasio ini jadi dari 63,6% menjadi 38,5% di tahun 2025. Oke, selanjutnya ke rasio aktivitas, teman-teman. Di mana ada dua tabel juga nih. Yang tabel pertama berisikan total aset turnover, di mana total aset turnover itu untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan, teman-teman. Kita lihat pada tabel. Cyber ini menunjukkan perbaikan efisiensi dari 1,22 kali menjadi 1,27 kali, yang berarti ini menunjukkan manajemen mereka itu semakin optimal dan dalam memanfaatkan aset untuk mencetak pendapatan, teman-teman. Kita move ke table kedua, yaitu fixed asset turnover, di mana rasio ini itu mengukur efisiensi penggunaan aset tetap dalam mencetak pendapatan, teman-teman. Nah, Cyber ini kita lihat dalam tabel, dia tuh mencatat angka yang sangat tinggi ya, teman-teman. Naik dari 27,47 menjadi 30,01 di tahun 2025. Nah, ini tuh wajar karena Cyber itu bergerak di bidang sektor jasa keamanan cyber dan software, seperti itu. Karena ya, karena dia nggak ngandelin aset tetap, teman-teman, seperti itu. Oke, next ada rasio profitabilitas, teman-teman, di mana ada 3 table. Ada 3 indikator juga, yaitu profit margin, ROA, dan ROE. Kita bisa lihat profit margin, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total pendapatannya. Bisa dilihat table kalau Cyber ini tuh mencatat lonjakan profitabilitas yang luar biasa dari 0,23% menjadi 12,18% di tahun 2025. Ini membuktikan kalau strategi dan efisiensi biaya mereka tuh berjalan sangat sukses, teman-teman. Next ke ROA. ROA ini tuh dia mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari produktivitas seluruh aset yang dimiliki, teman-teman. Cyber ini mengalami peningkatan tajam dari 0,29% menjadi 15,42%, yang berarti sangat produktif lah, teman-teman, seperti itu. Next ke return on equity atau ROE. Rasio ini tuh mengukur seberapa tingkat pengembalian laba bersih bagi para pemegang saham atas modal yang mereka investasikan. Bisa kita lihat kalau terlihat lonjakan drastis dari 0,78 menjadi 25,07 di tahun 2025, teman-teman. Yang menjadikan emiten ini tuh sangat atraktif lah bagi para investor. Oke, teman-teman, kita next nih ke analisis terakhir, analisis fundamental terakhir, yaitu perhitungan dari market value dari saham Cyber. Kita lihat, pertama kita bakal menghitung EPS, teman-teman, earning per share, di mana earning per share itu menunjukkan porsi laba bersih yang dialokasikan untuk setiap lembar yang saham yang beredar, teman-teman. Bisa kita lihat Cyber itu mencetak kenaikan EPS yang fantastis dari 0,12 rupiah menjadi 9,62 rupiah di tahun 2025, teman-teman. Dan juga kita next ke PER, yaitu price to earning, di mana ini tuh untuk mengukur valuasi harga saham, teman-teman, di pasar dibandingkan dengan harga laba bersih per sahamnya. Menariknya, harga sahamnya itu melonjak tinggi, tapi rasionya tuh justru menurun, teman-teman, atau membaik lah istilahnya, karena dari 3.327 kali menjadi 186,6 kali di tahun 2025, teman-teman. Karena tuh labanya tuh lebih jauh agresif gitu naiknya dibandingkan kenaikan harga sahamnya, teman-teman. Next ke book value, di mana ini tuh nunjukin nilai buku murni atau modal perusahaan per lembar sahamnya, di mana naik dari 15,04 menjadi 38,37 di tahun 2025. Next kita ada price to book value atau PBV. Nah, dia ini membandingkan harga pasar saham dengan nilai bukunya, teman-teman. Di mana PBV Cyber ini meningkat dari 26 kali menjadi 46,8 kali di tahun 2025. Ini tuh menunjukkan kalau misalnya pasar saham mereka tuh sangat dihargai gitu loh. Karena besarnya besarnya ekspektasi terhadap industri ini, teman-teman. Seperti itu. Next kita ada dividend yield, di mana menunjukkan tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan dalam bentuk dividen tunai. Bisa dilihat kalau Cyber ini tuh 0% di kedua tahunnya. Ini tuh wajar, teman-teman. Ini strategi wajar bagi perusahaan tuh yang bertipe growth stock. Jadi dia tuh menahan seluruh labanya demi kepentingan ekspansi bisnis, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita next nih ke analisis teknikal. Tadi kan fundamental udah. Sekarang kita ke teknikal. Di mana teknikal ini tuh kita berfokus pada charting, teman-teman. Pada harga-harga saham yang disimbolkan dalam bentuk chart atau candlestick. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan technical analysis dengan metode SNR, teman-teman, atau support and resistance, dan diikuti dengan analisis trend, teman-teman. Bisa mungkin aku jelasin dikit dulu. Kalau misalnya SNR itu adalah support dan resisten, di mana support itu adalah batas bawah harga atau level batas bawah dari suatu saham, dari harga saham, dan resisten itu batas atas dari suatu harga saham, teman-teman. Jadi misal ketika harga saham menyentuh support, itu asumsinya kita akan melihat harga saham tersebut akan memantul, teman-teman, memantul ke atas. Sebaliknya dengan resisten, ketika harga saham menyentuh level resisten, harga saham tersebut bakal memantul ke bawah, teman-teman, dikarenakan sudah cukup untuk take profit, teman-teman. Seperti itu. Oke, ini mungkin penerapannya pada chart saham Cyber, teman-teman. Di mana bisa kita lihat saya sudah menandai support dan resisten terdekat. Di mana
pada saat harga menyentuh resisten terkuat, harga langsung mengalami pullback teman-teman ke arah bawah, ke arah support terdekat. Dan itu mengindikasikan bahwa support terkuat ini akan menjadi level yang bakal dia tuju berikutnya teman-teman. Seperti itu. Ketika harga sudah menyentuh support terkuat, kita bisa berskenario atau berasumsi bahwa harga saham cyber ini bakal pullback lagi teman-teman ke level RBS teman-teman, resistance become support, di mana kita tarik garis dari harga historis sebelumnya yang menjadikan RBS teman-teman. Ketika harga sudah menyentuh RBS, kita berasumsi bahwa ketika dia tidak breakout RBS itu bakal melanjutkan penurunan teman-teman. Tapi jika dia breakout di level RBS tersebut, kita berasumsi dia bakal melanjutkan uptrend teman-teman, seperti itu. Oke, sekian teman-teman video penjelasan terkait analisis dari emiten-emiten kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.